Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 gelombang 1 angkatan 2 UPT Balai Diklat KKP Banyumas dari kelompok 4 grup 1 pada kesempatan kali ini akan mengulas penerapan nilai aneka bagi ASN dalam kasus stunting di Indonesia. Pagi hari ini kita akan berdiskusi dalam diskusi seru soal stunting. Saya Katrin Widasih Hapsari SAP, calon arsiparis ahli pertama dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Tidak sendirian karena akan ditemani oleh 3 orang rekan saya, yakni Mbak Naila Alia Marhama SSI selaku calon penyuluh KB ahli pertama. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Naila. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Katrin. Lalu ada Mas Eko Wicaksono SPD selaku calon penyuluh KB ahli pertama. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Catherine, selamat pagi semuanya. Dan ada Mbak Heru Asri Subekti SPD, calon ahli pertama penyuluh KB. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Asri. Selamat pagi Mbak Katrin, Mbak Naila, Mas Eko. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan stunting. Stunting itu sendiri bukan menjadi sesuatu yang baru karena permasalahan ini sudah digulirkan sejak lama, bahkan di tahun 2019 kemarin saat debat presiden dan calon wakil presiden pun isu stunting sudah mengemuka. Dan BKKBN sendiri memprediksi bahwa dalam 4 tahun ke depan ada 20 juta bayi lahir dan 7 juta diantaranya berpotensi stunting. BKKBN sebagai salah satu lembaga kementerian dan badan yang ada di Indonesia mendapatkan mandat dari Presiden untuk menekan angka stunting yang saat ini prevalensinya di angka 27,6% ke angka 14%. Terkait hal itu, bila kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN, yakni ASN yang berintegritas harus menerapkan nilai-nilai aneka dalam perilakunya sehari-hari, bagaimana penerapan nilai aneka itu bila kita terapkan dalam penyelesaian kasus stunting di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita bahas dari sisi akuntabilitas. Aneka itu sendiri kan terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita bahas satu persatu dari sisi yang pertama, akuntabilitas. Bagaimana penerapan nilai akuntabilitas ini dalam penyelesaian permasalahan stunting di Indonesia. Mbak Naila mungkin ada tanggapan? Oke, terima kasih Mbak Katrin atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, kita ketahui bahwa permasalahan stunting menjadi prioritas nasional dengan target penurunan stunting hingga ke angka 14% pada tahun 2024. Bukan hal mudah, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, penting ada peran dari berbagai sektor agar bisa bekerja sama, bekerja keras, bekerja cerdas, dan ikhlas agar terwujud tujuan tersebut untuk Indonesia maju begitu. Nah, peran saya di lini lapangan khususnya sebagai penyuluh KB, saya harus bisa mengetahui kondisi lapang wilayah binaan saya, harus tahu tujuan apa yang akan dicapai, rencana-rencana yang harus dilakukan, kemudian implementasi dari rencana tersebut, kita melaporkan secara jujur, akuntabel, dan melakukan evaluasi monitoring, sehingga capaian-capaian yang ada di tingkat kecamatan bisa ditingkatkan, diperbaiki. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih dari Mbak Heru. Ada tanggapan dari pernyataannya Mbak Naila? Ya, saya juga setuju. Stunting juga merupakan isu prioritas yang harus segera ditangani ya. Mengingat Indonesia memiliki impian yang besar untuk menjadi Indonesia emas tahun 2045, dan kita harus menyiapkan generasi sejak sedini mungkin. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, stunting merupakan keadaan yang terjadi karena kekurangan gizi akut yang dapat berpengaruh pada kecerdasan anak juga dan juga gangguan belajar mereka. Jika hal ini terus dibiarkan, ditakutkan akan berdampak buruk pada bangsa ke depan. Nah, kita sebagai ASN, khususnya penyuluh keluarga berencana yang menjadi petugas lini lapangan yang menjadi garda terdepan untuk menangani masalah tersebut, harus bisa mengimplementasikan nilai akuntabilitas dapat dilihat dari cara kita melakukan edukasi kepada masyarakat
Meskipun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap melaksanakan edukasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat. Menurut saya hal itu sudah menjadi salah satu bukti bahwa kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Seperti itu. Oke, kalau menurut Mas Eko, gimana tanggapannya soal penerapan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus stunting di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Catherine. Sebelum masuk ke sana, saya akan mundur dulu ya. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menunjuk kepala BKKBN Pak Asto sebagai Ketua Komite Penanganan Stunting. Jadi dengan penunjukan tersebut, otomatis lembaga BKKBN mengetuai penurunan stunting di Indonesia gitu kan ya. Nah, saya akan bicara latar belakang dulu. Saya dulu ya di sini di Provinsi Lampung. Menurut data yang saya himpun, yang saya peroleh, pada tahun 2013, angka stunting di Provinsi Lampung itu sekitar 42,6%. Kemudian angka tersebut turun pada tahun 2018, yaitu menjadi 27,3%. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya stunting itu bisa kita turunkan, bisa kita kita cegah atau mungkin kita atasi gitu kan ya. Nah, untuk itu kita sebagai pegawai negeri sipil harus mampu untuk menjalankan hal tersebut. Nah, kita akan masuk ke nilai akuntabilitas. Akuntabilitas itu kan merupakan tanggung jawab seorang pegawai negeri sipil terhadap pekerjaannya gitu kan. Nah, saya sebagai seorang pegawai di lapangan, ketika terjun di lapangan, ketika bekerja di lapangan, bagaimana caranya kita menyelesaikan tugas yang telah kita emban. Semisal contoh, ketika pada masa saat COVID seperti ini kan mobilitas terbatas gitu kan, yang dibatasi kemana-mana. Tapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab dalam pekerjaan kita dong. Nah, dengan hal tersebut, kita sebagai seorang pegawai sipil juga harus menerapkan nilai-nilai dari nilai-nilai akuntabilitas tersebut. Kita bertanggung jawab atas pekerjaan gitu kan ya. Nah, kalau dari segi stunting tersebut, kita melakukan penyuluhan terhadap para ibu-ibu yang punya balita, karena mungkin pemahaman secara orang awam stunting itu kan misalnya kan Pak Hasu juga pernah bilang ya, jadi orang yang bayi yang pendek belum tentu stunting, tapi stunting itu pendek gitu kan. Jadi kalau nggak salah yang saya dengar kan seperti itu kan. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab untuk memberikan suatu penyuluhan, suatu informasi yang benar sesuai dengan latar belakang informasi yang kita peroleh kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti secara jelas bagaimana sih stunting itu, terus bagaimana solusi-solusi yang akan didapatkan dari penanganan stunting yang dilakukan oleh tenaga di lapangan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Eko. Ya. Nilai berikutnya adalah nilai nasionalisme. Bagaimana nasionalisme itu diterapkan dalam penurunan kasus stunting di Indonesia? Menurut Mbak Asri, gimana tanggapannya? Salah satu tujuan kita sebagai petugas di lapangan kan untuk mengedukasi masyarakat khususnya tentang stunting yang saat ini benar-benar menjadi salah satu masalah yang genting ya. Hal tersebut kan bertujuan untuk membuat generasi Indonesia lebih sehat. Dan diharapkan dengan generasi Indonesia yang lebih sehat akan membawa Indonesia ke yang lebih baik, negara yang lebih maju seperti itu, Mbak. Itu sudah menjadi salah satu, menurut saya sudah menjadi salah satu bentuk rasa nasionalisme kita dengan menginginkan negara ini menjadi negara yang lebih baik melalui generasi-generasinya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Mbak Naila, ada tanggapan dari pernyataannya Mbak Asri? Ya, benar apa yang disampaikan oleh Mbak Asri bahwa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini merupakan wujud nasionalisme kita. Kita ingin agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, salah satunya dengan memiliki sumber daya manusia yang unggul berkualitas. Nah,
stunting sendiri menjadi penghambat untuk peningkatan kualitas tersebut. Maka kita harus bisa menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, agar kita bisa bekerja dengan baik, memiliki produktivitas tinggi, sehingga apapun pekerjaan kita, amanah kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Salah satunya yaitu upaya penurunan dan pencegahan stunting itu sendiri, gitu. Untuk Indonesia maju dan kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Mas Eko. Gimana nih tanggapannya terkait nasionalisme dalam upaya penurunan stunting? Baik, betul sekali yang tadi dikatakan oleh rekan saya, Mbak Asih dan juga Mbak Naila. Kalau bicara tentang nasionalisme itu sendiri kan rasa cinta gitu ya, rasa cinta terhadap tanah air gitu kan ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Naila, di dalam unsur nasionalisme sendiri itu ada pengamalan nilai-nilai Pancasila gitu. Mulai dari tadi dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut, kita akan internalisasikan ke dalam perilaku seorang PNI sipil ketika melayani masyarakat. Sebagai contoh, ketika kita atau terutama saya tenaga lini lapangan, ketika di masyarakat mengetahui atau menjumpai ibu atau balita yang itu stunting, bagaimana kita menolong mereka atau dalam arti menggunakan rasa maksudnya rasa di diri gitu, maksudnya menggunakan rasa gitu, nggak cuma sebatas kita tanggung jawabnya hanya sebatas pekerjaan, tapi ada rasa yang ikut rasa cinta gitu, kalau itu ya ada rasa cinta yang ikut terinternalisasi ke dalamnya gitu. Itu kan merupakan suatu pencerminan dari persatuan Indonesia, karena menurut saya persatuan Indonesia itu kalau dibedah juga di dalamnya ada ibaratnya tolong menolong. Dengan tolong menolong tersebut maka akan terciptanya suatu persatuan yang kokoh pada bangsa ini gitu kan ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya pegawai negeri sipil untuk mengamalkan hal tersebut? Itu tadi dengan ketika menjumpai bayi stunting, bagaimana kita nggak cuma ibarat itu memberikan penyuluhan atau memberikan informasi, tapi ibaratnya itu ada rasa cinta yang ikut ke dalamnya gitu. Ada rasa cinta yang ikut internalisasi, nggak cuma sebatas pekerjaan saja. Mungkin seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke poin berikutnya, yakni etika publik. Bagaimana etika publik ini diterapkan oleh ASN dalam upaya penurunan stunting. Dari kacamata Mas Eko, gimana nih tanggapannya? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang etika publik itu kan merupakan suatu cerminan bagaimana sih seorang pegawai negeri sipil atau seorang aparatur sipil negara itu sikapnya atau perilakunya dalam melayani atau ibaratnya itu melayani atau menjalankan tugasnya di dalam masyarakat gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang etika itu kan ibaratnya itu suatu suatu pengertian tentang norma, tentang baik buruk atau jelek dan bagus gitu kan ya. Nah, ketika kita terjun sebagai seorang pegawai negeri sipil, terutama tenaga lini lapangan, bagaimana sih kita melayani masyarakat di lini lapangan itu? Ketika semisal ada orang yang datang ke kita, dia ingin menanyakan suatu, mungkin ingin ingin tahu informasi tentang stunting gitu kan ya. Jadi kita tuh melayani dengan semisal ya Bu silakan kemari, atau ibarat itu dengan ramah, dengan penuh lemah lembut, dengan rasa keterbukaan gitu kan ya. Itu kan merupakan cerminan etika dari seorang pegawai negeri sipil dalam melayani masyarakatnya. Hal tersebut harus kita junjung tinggi, harus kita melakukan demi melayani masyarakat, agar masyarakat tuh ibarat tuh terasa nyaman atau terasa ternyata seorang pegawai negeri sipil itu nggak hanya cuma bekerja dengan tupoksinya, tetapi dengan rasa empatinya, dengan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Itu merupakan cerminan dari etika publik menurut saya. Terima kasih.
Oke, Mbak Asri ada tanggapan terkait pernyataan Mas Eko? Ya, saya setuju dengan pernyataan yang dikatakan oleh Mas Eko tadi. Sedikit menambil saja sebagai petugas penyuluh KB atau lini lapangan, kita dituntut untuk bisa menyampaikan penyuluhan dan juga KIE kepada masyarakat terkait stunting tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat itu, kita harus menjaga etika kita, baik dalam bertutur kata, bertingkah laku, maupun berpakaian ya khususnya. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita akan menyampaikan penyuluhan atau edukasi tersebut. Selain itu, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita. Stunting tuh harus begini, Bu. Pencegahan stunting itu harus begini. Kita tidak boleh seperti itu. Kita juga harus menghargai pendapat dari masyarakat tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Naila. Ada tanggapan? Ya, terima kasih Mas Eko dan Mbak Asri yang memberikan pemaparan terkait etika publik. Nah, menurut saya juga bahwa kita sebagai orang-orang yang di lini lapangan harus bisa melayani publik dengan beretika, kita memiliki empati terhadap masyarakat yang kita layani, dan kita tidak diskriminatif kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki latar belakang yang beragam. Jadi, jangan sampai kita membeda-bedakan mereka, begitu. Kita juga harus bisa menghindari konflik kepentingan. Kemudian kita juga bisa, benar kata Mbak Asri, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait stunting, karena memang masih banyak pemahaman terkait stunting ini yang beragam di masyarakat. Ada yang sudah paham, tapi juga masih ada yang menganggap ini bukan masalah serius. Nah, ketika kita menghadapi keluarga yang memiliki anak stunting, tidak bisa kita langsung hakimi, tapi kita harus bisa beri pengertian, dukungan, dan kepedulian, agar ada kesadaran dari keluarga tersebut untuk berupaya agar kondisi anak menjadi lebih baik, begitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke poin berikutnya, yakni komitmen mutu. Bagaimana komitmen mutu ini diterapkan sebagai nilai dasar ASN untuk menyelesaikan permasalahan stunting? Mbak Asri, ada tanggapan? Terima kasih. Terkait dengan komitmen mutu, menurut saya itu bagaimana cara kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang petugas lini lapangan untuk memberikan pelayanan yang bisa berupa penyuluhan dan juga edukasi kepada masyarakat dengan sepenuh hati, yang seperti tadi dikatakan oleh Mbak Naila, tidak membeda-bedakan dan juga tidak mementingkan kepentingan pribadi ya Mbak. Selain itu, bagaimana cara kita bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti tokoh formal, tokoh informal, tokoh agama, seperti itu. Jadi itu juga bisa dikatakan sebagai cara kita untuk bagian dari komitmen mutu yang kita jaga. Oke, terima kasih. Mas Eko, ada tanggapan terkait pernyataannya Mbak Asri? Yang saya setuju yang dikatakan Mbak tadi itu. Jadi kalau kita bicara tentang komitmen mutu ya, jadi mutu itu kan dia kualitas gitu. Nah, kualitas itu kan dia nggak dinamis, nggak statis, dia itu dinamis. Itu terus bergerak, dan dia itu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi ya. Kalau kita bicara tentang filosofi dari mutu itu tersebut. Nah, komitmen mutu yang dipegang oleh aparatur sipil negara gitu, atau TNI sipil itu harus memiliki memiliki dasar inovasi, atau ibaratnya tuh kreativitas gitu ya dalam menjalankan suatu pekerjaan. Karena ambil contoh saja sebagai aparatur sipil negara atau sebagai penyuluh KB. Penyuluh KB itu kan harus melaksanakan empat komponen ya, kalau yang saya tahu itu ada penggerakan, ada penyuluhan, ada pelayanan, ada pengembangan, ada penggerakan, ada pengembangan. Nah, dari situ bagaimana sih penyuluh KB itu memberikan suatu inovasi, memberikan terobosan-terobosan terhadap mungkin penyuluhan, terhadap pelayanan, terhadap penggerakan, terhadap pengembangan yang nantinya itu akan berimbas terhadap program stunting. Nah, ketika semisal nih di pelayanan, ketika penyuluh KB mengadakan atau melaksanakan suatu inovasi, itu akan berimbas terhadap program layanan yang terkait dengan stunting. Nah, ambil contoh saja, semisal ketika melayani di posyandu balita gitu kan ya. Nah,
bagaimana sih seorang penyuluh KB dia tuh memberikan inovasi terhadap layanan di posyandu balita yang mana itu merupakan bagian dari bina keluarga balita. Semisal mungkin dia semisal memberikan inovasi, semisal ada kunjungan rumah, ada ada pengaduan secara real time gitu, bagaimana kondisi stunting, bagaimana ketika ada orang yang bertanya, ada dibuka suatu link gitu atau suatu wadah yang tiap orang itu bisa melaporkan, bisa bertanya, bisa memberikan informasi terkait stunting di suatu kecamatan tersebut. Nah, mungkin menurut saya itu suatu komitmen mutu atau suatu komitmen mutu yang berupaya untuk mewujudkan mutu yang baik demi melayani masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Mbak Naila ada tanggapannya terkait komitmen mutu dan penyelesaian kasus stunting di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak. Komitmen mutu berkaitan dengan komponen efektif, efisien, inovatif, dan pengutamaan mutu dalam pelaksanaan program. Nah, efektif sendiri bagaimana kita bisa menjalankan berbagai program agar bisa mencapai tujuan kita, yaitu penurunan dan pencegahan stunting. Nah, efisien berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengelola sumber daya kita agar bisa dikelola secara cukup dan tepat gitu, tidak boros. Apalagi dengan saat ini berbagai keterbatasan harus bisa kita kelola dengan baik sumber daya yang ada begitu. Kemudian inovatif. Nah, keterbatasan yang tadi bisa kita selesaikan dengan pembaruan atau hal-hal yang baru. Misalnya kita tahu bahwa saat ini pandemi kita tidak bisa mengadakan kumpul bersama secara masif, maka kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih intens ke kelompok-kelompok kecil untuk mengurangi kerumunan. Kemudian kita juga bisa melakukan KIE, penyuluhan dengan media-media kreatif ke masyarakat sehingga bisa menjangkau lebih luas tanpa harus berkumpul secara langsung. Kemudian kita juga bisa jemput bola ke masyarakat jika misalnya dari masyarakat membutuhkan alat-alat kontrasepsi seperti pil dan kondom, kita bisa mendatanginya secara langsung gitu. Kemudian kita juga bisa menyederhanakan berbagai hal rumit atas permasalahan-permasalahan yang kompleks, karena memang stunting itu sebenarnya kompleks. Nah, kita harus bisa menyederhanakannya ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak pusing sendiri gitu ketika menghadapi atau mengatasi permasalahan stunting. Kemudian mutu. Nah, mutu sendiri bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat sehingga masyarakat bisa senang dan puas dengan pelayanan kita, karena kepuasan publik atau kepuasan konsumen kita itu yang paling utama begitu. Oke, terima kasih Mbak Naila. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu anti korupsi. Bagaimana perwujudan anti korupsi dan peranan penerapan nilai anti korupsi ini dalam penyelesaian stunting di Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Naila. Oke, terima kasih. Korupsi sendiri adalah hal yang bisa mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya buruk, luas, dan jangka panjang. Jadi, bagaimana kita sebagai ASN harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, bisa menerapkan karakter anti korupsi dari diri kita sendiri di kehidupan kita sehari-hari begitu. Kita juga memiliki kesadaran tinggi bahwa setiap hal yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai mata kita dibutakan oleh kepuasan-kepuasan atau material-material yang bisa memberikan kerugian tidak hanya bagi masyarakat maupun bagi bangsa dan negara begitu. Kita juga tahu bahwa pengalokasian untuk stunting sendiri itu sangat besar, dimulai dari APBN, kemudian APBD provinsi, kabupaten, dan desa, CSR, dan lain-lain itu begitu besar untuk penanganan stunting. Nah, bagaimana kita sebagai di lapangan pengelola anggaran tersebut, pengguna anggaran tersebut, bisa menggunakan anggaran secara jujur, akuntabel, dan dilaporkan secara baik, begitu. Oke, terima kasih. Mas Eko, ada tanggapan dari pernyataannya Mbak Naila?
Terima kasih. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Naya tadi ya. Kalau kita bicara tentang korupsi, itu enggak cuma dari segi material atau mungkin berupa uang, tapi ada korupsi waktu dan juga ada korupsi tentang tugas dan pekerjaan. Nah, sebagai seorang pegawai negeri sipil itu kan dituntut untuk selalu menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Nah, bagaimana sih seorang pegawai negeri sipil itu anti terhadap korupsi? Semisal contohnya, ketika saya sebagai tenaga di lapangan di kecamatan gitu kan ya, kan selalu ada tuh pertemuan lintas sektoral atau pertemuan penyuluhan dengan kader PPKBD, kader PKB, kader PKL dan sebagainya. Nah, kalau dari segi stunting sendiri berarti kita akan bertemu dengan kader dari PKB gitu kan ya. Nah, ketika kita melakukan suatu pertemuan, ketika kita sudah menyepakati, misalkan kita ketemu jam 9 gitu kan, terus bagaimana kita caranya jangan sampai hadir di atas jam tersebut. Sebaiknya kita hadir di sebelum jam tersebut, mungkin jam 8:30 kita sudah hadir gitu kan. Itu kan merupakan cerminan dari anti korupsi terhadap waktu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari segi anti korupsi terhadap sesuatu yang material, itu kan kalau dari PKB itu kan ada anggarannya seperti yang Mbak Naya bilang tadi, ada anggarannya gitu kan ya. Nah, bagaimana kita itu sebagai penyuluh KB, sebagai penyalur dananya itu sebagai orang mungkin yang mengawasi dana tersebut bisa terbuka terhadap dana yang akan dikeluarkan, bisa jujur gitu kan ya, bisa memberikan inovasi atau solusi-solusi yang dana ini kita akan gunakan untuk ini, nggak boleh kita otak-atik, nggak boleh kita harus optimalkan dana tersebut untuk penurunan stunting. Nah, dengan begitu itu juga merupakan suatu cerminan bahwa pegawai negeri sipil telah melaksanakan nilai aneka dalam bentuk anti korupsi. Itu kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Asri. Ada tanggapan dari pernyataannya Mbak Naila dan Mas Eko tadi? Ya. Sebelumnya saya setuju tadi yang dikatakan oleh Mbak Naila bahwa dampak korupsi sendiri sangat buruk untuk saat ini maupun untuk masa depan nanti ya Mbak. Jadi sebagai seorang ASN kita harus bisa mewaspadai dan menghindari tindakan korupsi tersebut. Dimulai dari hal-hal kecil yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Eko, tidak membuang-buang waktu seperti itu dan juga tidak bermalas-malasan. Selanjutnya, kita juga harus menyadari bahwa kita bertugas sebagai penyuluh, kita harus mampu, misalkan kita ditugaskan untuk memberikan penyuluhan ke daerah-daerah yang jauh, kita harus benar-benar paham bahwa itu adalah salah satu tugas kita dan kita tidak boleh membebankan masyarakat untuk dana apapun seperti itu. Nah, itu sudah menjadi terminan kita sebagai ASN, khususnya penyuluh KB, untuk sadar tentang anti korupsi. Baik, terima kasih penjelasannya teman-teman sekalian. Dari diskusi kita kali ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, kita perlu menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang terwujud dalam aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, bila kita kaitkan dengan permasalahan stunting di Indonesia saat ini, maka perwujudan nilai akuntabilitas itu bisa dilihat dalam bentuk pertanggungjawaban ASN dalam bentuk pelaporan kepada atasan terkait penyelesaian stunting. Misalnya pelaporan capaian penurunan stunting di setiap satuan wilayah kerja ASN. Kemudian nasionalisme itu bisa kita lihat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian kasus stunting. Dan dengan menyadari bahwa stunting merupakan permasalahan serius yang mengancam keutuhan bangsa dan negara, itu juga bentuk kecintaan, itu juga bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Kemudian etika publik
terkait dengan stunting bisa dilihat dengan misalnya ASN harus dapat menerapkan etika yang baik kepada masyarakat. Misalnya penyuluh memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan menerapkan etika yang baik, dengan berbahasa yang santun dan berperilaku yang sopan. Nilai dasar berikutnya, komitmen mutu, yakni penyelesaian tugas dalam penurunan stunting dengan efektif dan efisien, penggunaan sumber daya yang ada dengan efektif, efisien, dan inovatif. Itu merupakan bentuk penerapan nilai komitmen mutu dalam penyelesaian kasus stunting. Dan untuk nilai dasar berikutnya, anti korupsi bisa diwujudkan dengan memberikan penyuluhan murni tanpa dikenai biaya dan mengelola dana stunting secara baik, transparan, dan bertanggung jawab. Demikian diskusi dari kelompok 4. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam aneka. PNS Keren.